Bab ke-34. Abian, berani-beraninya kau mengajak Kemala ke sini. Apa kau tahu resikonya dengan membawa di kemari bersamamu? Bagaimana kalau ada yang tahu jika Kemala adalah mantan istri Raditya? Akan ditaruh mana muka keluarga kita, Abian? Sentak Tuan Adnan dengan geram. Abian yang berdiri di depan ayahnya itu sejenak terdiam. Ia melipat kedua tangannya di dada, lalu memberanikan diri menatap wajah marah Tuan Adnan. Memangnya ada masalah dengan semua itu? Memangnya kenapa kalau orang-orang tahu jika Kemala adalah mantan istri Raditya? Sikap Abian yang cuek membuat Tuan Adnan makin kesal. Kau memang benar-benar bodoh, Abian. Seperti tidak ada perempuan lain yang layak kau cintai. Kenapa harus Kemala? Apa kau tidak punya harga diri lagi sampai harus menikahi mantan istri adikmu sendiri? Tuan Adnan sampai menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah harga diri, Pak, tapi masalah hati. Aku mencintai Kemala, dan aku ingin hidup bersama dengannya. Jadi Papa harus menghormati keputusanku. Tegas Abian tidak mau lagi disetir oleh ayahnya. Tuan Adnan yang terlihat kesal menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Abian, Papa hanya ingin yang terbaik untukmu. Papa ingin melihatmu bersanding dengan perempuan lain yang jauh lebih baik dari Kemala. Setidaknya cari perempuan yang bukan mantan istri dari adikmu. Papa malu kalau ada orang lain yang tahu masalah ini. Saat ini Kemala adalah yang terbaik untukku. Seandainya Kemala bukan mantan istri dari Raditya, mungkin Papa akan setuju, tapi Papa tidak tahu cerita yang sebenarnya. Dalam hal ini Kemala tidak bersalah. Jadi aku mohon jangan menghakimi Kemala tanpa tahu cerita dia yang sebenarnya. Abian memotong pembicaraan ayahnya. Tuan Adnan tertegun. Abian memang keras kepala jika sudah mempunyai keinginan. Ia menjadi sedikit khawatir jika harus terus menekan putranya tersebut. Lagi pula, aku hanya ingin melaksanakan amanah mendiang kakek. Abian mencari alasan lain. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang keinginan itu muncul dari dirimu, Abian? Geram Tuan Adnan. Abian tiba-tiba tersedak mendengar pertanyaan ayahnya. Ia menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Itu karena dulu aku benar-benar tidak siap untuk menikah. Dan aku tidak menyangka kalau pada akhirnya aku akan benar-benar jatuh cinta pada Kemala. Jawab Abian pada akhirnya. Tuan Adnan mengembuskan napasnya ke udara. Ia memalingkan wajahnya dari Abian dengan perasaan tidak menentu. Pa, aku mohon, perlakukan Kemala dengan baik seperti dulu. Sekarang Kemala sudah resmi secara agama menjadi istriku. Dan sampai kapanpun aku tidak akan mengubah status itu. Aku mohon sama Papa untuk tidak mencampuri urusan percintaan Abian. Aku akan melakukan perintah apapun kecuali perintah yang berhubungan dengan kehidupan pribadiku. Ucap Abian dengan lunak. Tuan Adnan terdiam. Dari dulu itu memang syarat yang Abian katakan padanya. Dia tidak ingin masalah pribadinya diatur oleh orang lain termasuk keluarganya. Baiklah kalau begitu Papa tidak akan mencampuri urusan kalian lagi. Tapi tolong tunjukkan pada Papa jika Kemala memang layak jadi istrimu. Tuan Adnan akhirnya mengalah demi Abian. Tetapi ia akan terus memantau kehidupan Abian dengan Kemala. Abian tersenyum mendengarnya. Terima kasih, Pak. Di tempat lain, jangan berbangga diri dulu, Kemala. Dengan menjadi istri dari Abian, belum tentu kau bisa masuk lagi ke dalam keluarga ini. Tuan Adnan tidak akan mungkin bisa menerimamu lagi. Ingat, Kemala, statusmu jauh berbeda dengan kami. Seharusnya kau sadar diri dulu. Nyonya Rosita menatap sinis pada Kemala. Perempuan cantik itu menggigit bibirnya. Kenapa sampai sekarang derajat manusia harus ditentukan oleh harta kekayaan yang mereka miliki? Apa kau pikir kau juga pantas masuk di keluarga ini? Suara Abian tiba-tiba terdengar. Ia menghampiri Kemala yang mematung. Abian. Nyonya Rosita membelalakan kedua matanya. Ayo Kemala, kita cari tempat lain yang lebih asik untuk kita datangi.
Tempat ini terlalu buruk untuk kita. Tangan Abhian menyeret lengan Kemala untuk pergi dari area pesta. Apa? Tempat yang buruk? Kurang ajar kalian. Nyonya Rosita tidak terima mendapat penghinaan dari anak tirinya tersebut. Tetapi Abhian dan Kemala tidak menggubrisnya. Mereka tetap berjalan keluar dari ballroom hotel tempat pesta pernikahan berlangsung. Pak, lihat kelakuan mereka. Nyonya Rosita mencoba mengadu pada Tuan Adnan yang kini sudah berdiri di sampingnya. Bagaimana kalau para tamu menanyakan keberadaan Abhian? Dengan perginya Abhian mereka pasti mengira kalau keluarga kita sedang ada masalah. Keluh Nyonya Rosita. Namun tak ada jawaban dari Tuan Adnan. Dia malah pergi untuk menyapa para tamu yang datang. Nyonya Rosita jadi geram sendiri. Ia kesal karena pada akhirnya dirinya yang jadi terpojok seperti ini. Di mobil. Mas, apa kau tidak berniat mencari perempuan lain? Aku memang tidak layak untuk mendampingimu. Kemala masih kepikiran dengan kata-kata Nyonya Rosita sebelumnya. Kenapa kau berkata seperti itu? Sekilas Abhian melirik ke arah Kemala yang tampak murung. Aku merasa aku terlalu berpikir terlalu tinggi untuk bisa berdampingan denganmu yang berasal dari keluarga kaya raya. Sementara kau tahu sendiri aku hanya berasal dari keluarga sederhana di kampung. Sampai kapanpun aku jelas tidak akan sebanding dengan keluargamu. Kemala terlihat sedih dan menundukkan kepalanya. Abhian menepikan mobilnya di bahu jalan. Lalu menoleh pada Kemala. Tidak usah dengarkan apa kata perempuan itu. Sebelumnya dia pun juga bukan berasal dari keluarga kaya. Aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu Kemala. Tangan Abhian menarik tubuh Kemala ke dalam pelukannya. Apa seorang manusia hanya dinilai dari status sosialnya saja? Kemala tergugu. Ses, jangan pernah berpikir seperti itu. Tidak semua orang beranggapan sama dengan perempuan itu. Tetap percaya diri dan jadilah mutiara yang akan tetap berkilau dimanapun dia berada. Abhian mencoba membesarkan hati Kemala. Kemala memeluk erat tubuh Abhian. Kini ia kembali bersemangat. Abhian benar. Dia harus menempa diri dulu sebelum akhirnya bisa terbang seperti seekor kupu-kupu yang cantik yang dikagumi banyak orang. Kita makan siang ya. Aku lapar. Lenyek Kemala dengan wajahnya yang merajuk lucu. Abhian menahan senyumnya. Ia mencubit gemas hidung mancung Kemala. Mana ada orang yang pulang dari pesta pernikahan makannya di tempat lain. Abhian berkilah. Jadi aku harus pulang dan masak sendiri di rumah. Ayolah mas. Kenapa kau tega sekali sih? Kemala mengerucutkan bibirnya. Terdengar kekehan kecil dari Abhian. Iya. Sayang, tanpa kau minta pun aku memang ingin mengajakmu makan siang di luar. Aku juga lapar. Abhian mengusap perutnya. Tanpa menunggu waktu lama, Abhian kembali menjalankan mobilnya menuju sebuah restoran yang berada tak jauh dari sana. Lalu bagaimana dengan aku? Sal. Doni merengek di depan Sally. Beberapa hari setelah menikah Doni memang mengajak Sally untuk bertemu. Namun sepertinya Doni masih belum bisa menerima pernikahan Sally yang begitu mendadak. Don, dari awal kan aku sudah menegaskan kalau hubungan kita hanya sebatas partner di ranjang. Tidak lebih dari itu. Tegas Sally. Doni menarik napas dalam. Dia memang salah. Dia yang memang terbawa perasaan. Karena saking seringnya bertemu, Doni sampai mengira kalau hubungan mereka akan terus berlanjut dalam waktu lama. Tetapi setelah Sally menikah mungkin wanita itu akan menghentikan rutinitas pertemuan mereka. Lalu bagaimana dengan aku? Aku tidak mau kehilanganmu Sal. Doni terlihat sedih. Tangannya menggenggam tangan Sally yang berada di atas meja. Sepasang matanya menatap dalam wajah Sally yang terlihat bingung. Perempuan itu pun bimbang. Lambat laun ia merasa berat untuk meninggalkan Doni, apalagi saat ini ia sudah sangat ketagihan dengan gaya permainan Doni di ranjang. Don, aku sedang hamil. Dan ada kemungkinan kalau anak yang aku kandung sekarang ini adalah anakmu. So,
Aku pun ingin kita tetap saling berhubungan. Hah? Benarkah? Aku yakin anak itu adalah anakku. Donnie terlihat senang saat mengetahui Sally mengandung anaknya. Jadi kita masih tetap bisa saling bertemu. Donnie menyimpan harapan yang besar pada Sally. Aku akan menghubungimu jika waktunya memungkinkan untuk kita bertemu. Tetapi aku mohon kau harus bisa menjaga rahasia ini. Sally tahu akibat jika hubungan perselingkuhannya dengan Donnie terbongkar. Dan Raditya sampai tahu hal ini. Pria itu pasti akan membunuhnya. Kau tenang saja, Sal. Aku akan tetap menjaga agar rahasia kita tetap aman. Aku janji. Donnie menggenggam erat kedua tangan Sally. Pria itu benar-benar bahagia karena masih tetap bisa menjalin hubungan dengan Sally. Sally menggigit bibirnya sendiri. Ini adalah langkah paling beresiko yang pernah ia ambil. Semoga saja rahasianya tetap aman dan ia akan tetap menyandang status Nyonya Raditya dari keluarga konglomerat. Di sudut kafe, tampak sepasang mata menatap nyalang ke arah mereka. Tangannya terkepal kuat. Dadanya bergemuruh dan terasa hampir meledak karena marah. Donnie, Sally, bisa-bisanya kalian berselingkuh di belakangku. Bersambung.